Bahkan kita melaksanakan sholat juga kita harus tahu tentang apa sih yang disebut sholat, gitu kan? Apa sih yang disebut sholat sebenarnya? Jangan sampai kita mengaku-ngaku sholat tetapi kita tidak tahu definisi apa sih yang disebut sholat. Karena apa? Kullu shay'in dhabitun, setiap perkara ada definisinya, dan sholat pun ada mempunyai definisi tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata mimma razaqnahum yunfiqun. Sadaqallahul azim, wallahu a'lamu bimuradih. Kalamun qadimun la yumalu simahu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyyah bihi nastafi min kulli da'in wa duruhu dalilun liqulubina hinda jahalina wa hairatina fa ya rabbi ma ta'ala bi sirri hurufihi wa nawwir bihi qulubana wa sam'ana wa maqalatana ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira ilallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi ma sya'allah wa ma bikum min ni'mati fa minallah. Ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah la mawjuda illallah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la makhluqa illallah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkal ala la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan pujian dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada alhamdulillah pada kesempatan subuh yang berbahagia ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa telah kita keterima, yakni terutama kenikmatan ditetapkan keimanan keislaman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Yakni pahala yang sangat luar biasa untuk kita semua, tentunya kenikmatan yang sangat luar biasa untuk kita semua. Kita dapat melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Dan di antara mungkin saudara-saudara kita yang sedang lelap tidur, bahkan kita mampu untuk melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Itu kenikmatan yang sangat luar biasa yang mungkin tidak semua saudara-saudara kita yang mampu untuk bisa melaksanakan ibadah tersebut dengan secara istiqomah. Dan alhamdulillah kita semua dapat melaksanakannya. Salawat beserta salam semoga selamanya tercurah limpahkan atas baginda yang mulia, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya,
sahabat-sahabatnya, atba'ut tabi'innya dan tabi'in kepada kita semua, yang mudah-mudahan tentunya kita semua senantiasa diberikan istiqomah untuk senantiasa mahabbah kepada baginda Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan tentunya kita semua kelak nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para ulama, sadatul hadirin fi hadzal maqam alladzi la yusab ismuhu ghairi ta'dili wa takrimi ala Allah yuli darajatahu ya Allah wa la'ala Allah yuli darajatahum ya nas wa darajatina ya Allah wa nas. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah sekalian yang kami hormati, tentunya setelah kami panjatkan tahiyatul islam kepada tentunya hadirin sekalian, mari kita bersama-sama menjadikan pujian dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menjadikan pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan shalawat salam, dan tentunya mudah-mudahan tentunya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini. Sebelumnya kami mohon maaf tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini yang biasa melaksanakan atau jadwal pada kesempatan kali ini Al-Ustaz Bagus mungkin beliau lagi ada tugas katanya ke Tegal untuk mendampingi Al-Habib Syekh Alwi untuk melaksanakan rutinitas beliau, dan alhamdulillah kami diamanahkan untuk menjadikan badal. Mudah-mudahan tentunya tidak mengurangi rasa ta'ziman atau takriman kami terhadap hadirin sekalian, dan mudah-mudahan tentunya tidak mengurangi juga tentang semangat kita untuk bertolabul ilmi pada kesempatan yang berbahagia ini. Mungkin kami hanya singkat saja untuk menguraikan kami diamanahi, yakni tentang kitab shalah. Hadirin rahimakumullah, telah kita ketahui bahwasannya mengerjakan sholat adalah sebagian daripada kewajiban kita sebagai umat Islam, dan mungkin ini bukan hal yang rahasia, bahkan harus diketahui. Bukan hanya kita melaksanakannya, tetapi kita harus mengetahui tentang tata caranya. Dan bukan hanya kita mengetahui tentang tata caranya, bahkan kita berusaha untuk melaksanakan sholat kita dengan secara sempurna. Bahkan di dalam satu keterangan di dalam kitab Muhtalah Hadis, bahwasanya kalau kita ingin masuk surga, salah satunya ya kita pertama ittaqullaha, kita harus bertakwa, wa shallu khamsakum, dan kita harus sholat 5 waktu, wa sumu syahrakum, dan kita harus berpuasa di bulan Ramadan, wa atu zakatakum, wa atu zakat amwalikum, dan kita harus mengeluarkan zakat harta kita, tatayyibatan bi anfusikum, dan harus mengerjakan dengan secara sempurna, bagus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kita bebas dengan kewajiban kita di depan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita melaksanakan secara sempurna. Bukan hanya kita mengerjakan asal bebas daripada tugas Allah Subhanahu wa taala, tetapi mengerjakannya kita harus secara sempurna, secara telaten. Bahkan Imam Al-Ghazali menerangkan salah satu rukun di antara rukun sholat itu bukan hanya niat sampai takbiratul ihram maqronatan bin niat ila taslim, tetapi di sana ada dirukunkan, diwajibkan untuk kita khusyuk. Tetapi tingkatannya beda-beda, ada tingkatan khusyuk mubtadiin, ada khusyuknya khusyuk abidin, mungkin ada tingkatan khusyuknya khusyuk arifin atau mukhlisin. Nah, kita jangan jauh-jauh tingkatan khusyuk kita maya khusyuk mubtadiin aja.
Ya, kira-kira kalau kita takbiratul ihram sampai assalamualaikum, kita ingat bahwa diri kita sedang melaksanakan sholat. Tidak sedikit orang yang melaksanakan sholat hanya dia bebas tugas, asal bebas tugas, artinya dia melaksanakan sholat hanya sekedar bebas daripada tanggungannya dia melaksanakan sholat, supaya dia tidak terbebani dan sebagainya. Karena dia merasakan bahwa sholat itu bukan untuk dirinya. Bahkan kalau kita telah sholat itu bermanfaat bukan untuk orang lain, bahkan bukan untuk Allah. Ya. Terlebih kita sholat itu untuk diri sendiri, kebutuhan kita, kewajiban kita. Seorang makhluk terhadap kholiknya untuk melaksanakan ibadah sholat. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini kita harus mengetahui tentang apa yang dinamakan sholat sendiri. Terkadang kita tidak tahu. Orang Islam, Anda Islam, apa yang disebut Islam? Gak tahu. Kita mah ikutin saja. Bahwasanya kita ke Islam dari kecil. Ketika ditanya Islam apa? Gak tahu. Saya Islam itu Islam KTP. Nah, bahkan kita melaksanakan sholat juga kita harus tahu tentang apa sih yang disebut sholat, gitu kan? Apa sih yang disebut sholat sebenarnya? Jangan sampai kita mengaku-ngaku sholat tetapi kita tidak tahu definisi apa sih yang disebut sholat. Karena apa? Kullu shay'in dhabitun, setiap perkara ada definisinya, dan sholat pun ada mempunyai definisi tertentu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita berahkamis sholati, bahwasanya pada kesempatan kali ini kita akan menerangkan tentang bagian atau ulasan tentang pirang-pirang atau hukum-hukum melaksanakan ibadah sholat. Apa sih yang disebut sholat? Wahiyya lughatan. Wahiyya, dan yang dinamakan sholat lughatan secara lughat ad-du'a, bahwasanya yang disebut sholat itu secara lughawi dengan arti bahasa, sekedar bahasa disebut sholat adalah berdoa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hanya ketika kita melaksanakan ibadah sholat, maka semuanya rangkaiannya itu semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita telaah dari kita awal, setelah kita takbiratul ihram, Allahu akbar. Hati-hati ketika kita melaksanakan takbiratul ihram, maka di sana kita diwajibkan untuk muqarranat. Artinya disertai dengan adanya niat. Terkadang kalau madhab Imam Syafi'i itu harus muqarranah. Jadi ketika takbiratul ihram, Allah, hati kita mengucapkan lafaz niat. Karena niat itu di dalam hati, bukan di dalam atau di lisan. Bahkan mengucapkan niat usolli sunnatan kalau sholat sunat, atau misalnya usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala, itu bukan hanya dilafadzkan saja. Kalau melafadzkan hukumnya sunnah. Yang wajib apa? Yang wajib itu berniat di dalam hati. Walaupun kita tidak melafadzkannya secara lisan, tetapi di dalam hati kita berniat ketika kita membacakan Allahu Akbar takbiratul ihram. Maka di dalam hati kita wajib mengucapkan lafaz niat dalam hati, bukan wa talaffudzu bil lisan, tetapi kita berniat di dalam hati kita melaksanakan sholat yang kita kerjakan pada waktu itu. Terus gimana kalau kita tidak dibarengi atau muqarranah dengan pembacaan takbiratul ihram? Maka menurut pandangan madzhab Imam Syafi'i itu tidak sah, karena tidak ada muqarranah, tidak ada niat. Di samping takbiratul ihram, maka kita diwajibkan untuk berniat, niat melaksanakan ibadah sholat. Ya, walaupun mungkin sholat subuh 2 rakaat, tetapi kita harus disertai dengan adanya niat. Terus kalau kita tidak niat, mungkin tata caranya berbeda. Kalau fikih
Ya, terkadang pandangannya berbeda, Pak. Kita pandang sudut pandangnya ada al-madzhabul arba'ah. Tidak bisa kita mutlak tentang tata cara fikih memandang mutlak satu sudut pandangan. Terkadang menurut pandangan A atau pandangan Imam Syafi'i, pandangan Imam Maliki, tetapi kita jangan talfik. Artinya talfik memulai milih gitu. Ketika yang enak kita laksanakan, yang tidak enak tidak dilaksanakan, atau ketika Imam Syafi'i tidak cocok kita tidak laksanakan, kita alih dengan mazhab Imam Maliki. Terus kita tidak cocok lagi, kita ambil lagi yang enak dari mazhab Imam Hanafi. Mungkin itu kurang apa? Kurang sempurna. Kita mengikuti daripada mazhab arba'ah yang 4 ini. Harusnya ya kita harus totalitas. Ketika kita mengakui bahwa kita pengikut Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i lah yang kita ikuti secara total, kecuali dalam keadaan madarat gitu. Kalau kita mengikuti secara kafah Imam Maliki, silakan gitu. Kalau kita yakin dengan pendapat Imam Maliki, silakan gitu. Kalau kita istilahnya yakin ya dengan pendapat Imam Hanafi, ya silakan kita ikuti mazhab Imam Hanafi, tetapi secara sempurna. Kalau kita yakin dengan mazhab Imam Hambali, ya silakan gitu. Tetapi jangan sepotong-sepotong, jangan sebagian, secara sempurna. Laksanakan dengan sempurna, jangan sebagian-sebagian. Yang sampaikan ketika menurut pandangan-pandangan yang lain berbeda, kita dijadikan argumentasi untuk perbedaan atau perdebatan. Karena jikalau bakal untuk perdebatan itu kebanyakan di furu'iyah, Pak. Ya, fikih. Fikih itu salah satunya menjadikan salah satu sumber perdebatan ya. Antara yang satu takbiratul ihramnya ya ke depan gitu kan, ada yang satu gini, ada yang satu digulung-gulung ya, majemuk Islam itu. Terus yang benar yang mana? Kita tuntun secara apa? Secara sempurna gitu. Karena hanya mengangkat tangan itu sunnah gitu. Yang wajibnya apa? Takbiratul ihramnya, Allahu Akbarnya gitu. Terkadang kita yang diperdebatkan bukan wajibnya, sunatnya. Sunat. Kalau wajib sekarang tidak diperdebatkan. Kalau yang sunat suka debat sumber kecelakaan bagi umat Islam ya, untuk memperdebatkan hal-hal yang sifatnya furu'iyah ya. Bahkan yang sunat ya. Yang wajib tidak diperdebatkan. Ketika yang wajib tidak ditekankan, ketika yang sunat wah itu. Makanya kita dalam memahami satu permasalahan ya santai, jangan terlalu kita tegang. Toh kita umat Islam sendiri, saudara kita ya kan, bukan orang lain. Toh malu ketika kita saling berargumentasi ya, apalagi ya kita lihat ya tokoh-tokoh, ya, kita lihat orang tua, gimana yang awam gitu kan, gimana yang awam. Makanya kita di dalam furu'iyah, di dalam ikhtilaf, janganlah kita istilahnya menonjolkan ya, ya kita pakailah teori apa, plus kali plus ya plus kali min ya min kali plus apa, min kali min plus ya, seperti itulah teori hidup lah ya. Karena sampai sekarang teori matematika yang min kali min itu plus di mana dasarnya itu. Ketika kita plus kali plus, kebaikan dikatakan kebaikan ya baik gitu kan. Terus yang kedua, kebaikan dikatakan kejelekan ya jelek, min gitu kan. Terus kejelekan dikatakan kebaikan ya jelek juga, alhasil jelek. Dan ketika kejelekan dikatakan kejelekan ya benar gitu kan. Baik lagi teori matematika, karena itu teori matematika ada teori ilahiyah ya, teori ilahiyah itu. Kita jangan monoton dalam pelaksanaan kita ibadah kepada Allah ya. Kita yang penting mempunyai pegangan ya, pegangan.
Dan kita tentunya melaksanakan ibadah secara kafah menurut panduan-panduan yang telah kita ketahui. Artinya kita enjoy lah, enjoy. Gak usah terkadang gini, kalau pikir al hukmu yadul ala ilati, ya, gak boleh, boleh, ya. Jadi gimana sih? Ya itulah pikir. Ya. Artinya jangan kita istilah saklek, capek. Kita kalau melaksanakan ibadah apa? Ibadah sholat, kita saklek gitu. Kita apalagi dengan menyalahkan tata cara. Misalnya dalam perdebatan ada yang kunut, ada yang enggak, ya ini aja, ya. Oh dia taunya enggak kunut nih, misalnya gitu. Tetapi kalau kita menarik tentang apa keterangan bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan kunut sampai beliau meninggal dunia. Artinya kita mengikuti Rasulullah, ya. Seperti itulah, ya. Dia tidak mau atau tidak melakukan membatalkan sholat bareng lah, gitu kan. Masjidnya satu, ya jamaahnya bareng, ya bareng lah, gitu. Ya. Itu hanya furu'iyah, ya furu'iyah. Artinya kita santai dalam melaksanakan ibadah itu, santai lebih serius. Artinya jangan sampai kita, enggak, saya imamnya si Anu sih nggak mau berjamaah. Dia kan kelihatan, ya kelihatan tidak bersama, kelihatan tidak bersatu. Ya. Kita ngomong Islam itu qawil Islam bil jamaah. Kuatnya Islam itu dengan berjamaah, dengan bersama-sama. Tetapi orang Islamnya sendiri, al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam terhalang, bukan orang kafir yang menghalang Islam. Karena orang kafir menghargai terhadap Islam. Tetapi yang mau apa? Yang menghalang-halangi, yang apa istilahnya, menghancurkan Islam itu ya orang Islamnya, orang Islam. Agama itu memang sempurna, agama itu sudah sempurna. Bahkan diakhiri dengan surat Al-Maidah sudah dikatakan bahwa agama kita sudah disempurnakan dan bahkan sempurna ketika Rasulullah menjelang wafat, sudah sempurna semuanya. Terus apa yang nggak ada di dalam agama? Gitu kan? Terus apa permasalahan yang tidak terjawab di dalam agama? Tuh itu katanya ada perbedaan-perbedaan, terus ada perbedaan itu tidak terjawab, bukan masalah agama dan hukum. Apa yang jadi permasalahan? Itu ego manusia, ya egois manusianya, ya. Lalu ingin menonjolkan satu sama lain, ya kita berbicara benar ya benar, ketika salah ya salah, atau gitulah, beres kan hidup. Ketika kita benar ya kita benar, ya. Tapi jangan seperti istilah tangkal kelapa, ketika kita merasa benar ya kita paling di atas, ya. Nasibnya seperti kelapa, ya. Artinya dia buahnya ketika kita mau cari pohon kelapa, kita pengen kelapa harus diputer, dia tohin, harus segala lupa. Jadi kita kalau udah kita merasa tinggi ya itulah nasibnya kan. Ini biasa-biasa aja dah. Gitu, ketika ada permasalahan kita bermusyawarah, ya ketika kita ada perbedaan cari titik temu. Yang masalahnya gini, satu toh agamanya, ya kan? Kita memandang seperti ini aqua, ya. Menurut Bapak, aqua ini bacanya apa? Ya, menurut saya Pocari Sweat, gitu kan? Menurut Bapak nggak tahu, ini kecil kan, nggak kelihatan, ya. Mungkin kalau kita secara bentuk, kalau Bapak lihatnya dari atas kecil ini, ya bentuknya mungkin seperti ini. Kalau Bapak sebelah sana ya seperti ini. Ini Islam. Jadi ngomongnya Islam, ya. Tapi pandangannya beda-beda, ya. Kursi seperti ini, kan pandangannya beda-beda, gitu. Kalau Bapak lihat saya dari depannya seperti ini, gitu kan. Matanya sipit kayak orang Cina mungkin seperti itu kan, ya. Kalau lihat di belakang gondrong, ya kan, kayak preman misalnya kan, ya silakan, itu kan pandangan, sudut pandang, ya. Kalau bisa sudut pandang itu, lumah, menurut gua ini gini, menurut gua ini gini, itu kan, akhirnya apa yang terjadi? Cak-cakan,
ya, berantem tuh, pengen menang sendiri, akhirnya tidak ada titik temu. Ya wis, gitu kan. Mulus itu gimana nih pandangannya? Oh ini gini. Ya udah, ya toh kita sama-sama. Ya yang penting kita melaksanakan secara istilah ramah, pelaksanaannya secara kafah, aturannya ada, gitu. Kalau kita istilah saklek, ya saklek itu kita mudah dipecah belahkan, Pak. Mudah dipecah belahkan. Akhirnya tidak ada kebersamaan, ya. Karena hal yang sepele, terkadang umat Islam itu mudah terpancing-pancing dengan hal yang sepele, ya, hal yang sepele. Akhirnya apa? Akhirnya kita mudah kelihatan kelemahan kita, ya. Kelihatan kayak anak-anak. Kalau orang tua terkadang apa? Mampu menyimpan permasalahan. Kalau anak-anak itu kalau ketika kesel, ketika pengen sesuatu yang ngomong, ya nggak boleh enggak, ya Pak, nggak boleh enggak. Berarti ketika kita menyikapi permasalahan, sejauh mana kita menyikapi permasalahan? Apakah kita seperti anak-anak kah? Apakah kita seperti apa? Orang tua kah yang mampu berbijaksana di dalam menguraikan permasalahan? Tinggal balik lagi ke diri kita masing-masing, ya. Itu. Biasa sampai jam berapa Pak ini Pak? 5:30? Jam berapa ya? Sedikit bahwasanya yang disebut sholat secara logawi itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai akhir. Di dalam sholat ada yang bacakan setelah takbiratul ihram, ada yang bacakan doa iftitah. Ya mangga. Membacakan bisa nggak baca nih, mangga. Ternyata kita berdoa, masa kita rugi kan? Kita berdoa, ya jangan rugi. Dan doa iftitah kan, ya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya kita berdoa meyakinkan, ya tok itu aja repot, ya kan? Baca aja, nggak baca ya gitu, simpel, ya simpel sebenarnya. Yang nyusahin apa? Manusia, orang, pemikiran yang beda-beda, itu kan? Agamanya udah sempurna. Apa yang nggak sempurna? Otak manusia, kemampuan manusia untuk berpikir, ya, untuk sampai terhadap pandangan-pandangan agama tersebut. Yang menyekat siapa? Bukan agama, orang, gitu. Orang itu kan mengenai pendapat, itu kan? Setelah agama bukan pendapat, agama itu aturan yang dimana sudah terkandung, ya. Yang pertama yang diatur mungkin pasti sumbernya itu Al-Qur'anul Karim, dilanjutkan as-sunnah, hadis, dilanjutkan dengan adanya asar sahabat, dilanjutkan dengan adanya ijma qiyas para ulama, gitu kan? Itu terus, ya. Terus kita ikuti, gitu. Kita tidak mau mengikuti, silakan, gitu kan? Silakan. Artinya simpel kok, simpel, ya. Kalau kita istilahnya kalau kita pandang secara rileks, permasalahan pun pasti ada jawabannya, pasti aja jawaban. Terus apa yang tidak bisa dijawab? Ya kebodohan kita, kemampuan kita untuk mengurai permasalahan. Nah, tetapi kita jangan berfatwa yang bighair ilmi, bil fatwa ya bil ghairi ilmi, melaksanakan atau mempunyai fatwa-fatwa yang tidak berdasarkan dengan keilmuan, tuntutan keilmuan harus didasari dengan keilmuan. Gitu. Yang kedua, kita harus tahu tentang definisi sholat secara syar'an atau terminologi, ya, secara definisi istilah.
apa sih istilah sholat gitu kan, artinya penjabaran sholat. Kalau tadi kan ya secara bahasa sholat apa sih? Sholat itu doa, itu kita berdoa ya, berdoa kepada Allah, kita menghadap memohon dengan sholat kita gitu kan. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dengan melaksanakan sholat ya mudah-mudahan kita ya terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Dengan kita melaksanakan sholat kita diberikan kesehatan. Ini kita memohon kok, berdoa kok kepada siapa ya? Kepada Khalik, ya kan? Bukan kepada manusia. Itu berdoa. Yang kedua, secara istilah kama qala rafi aqwalun wa af'alun mubtatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Bahasa menurut pandangan istilah yang disebutkan sholat itu aqwalun ucapan, wa af'alun perbuatan, dan perbuatan mukhtatahatun ya yang didahului ya, didahului atau dibuka ya, bitakbiri dengan pembacaan takbiratul ihram, Allahu akbar ya, gitu. Dan harus benar. Wa mukhtatamatun bitaslim, dan diakhiri dengan pembacaan assalamu alaikum. Udah ya. Dalamnya gimana ya, ada rangkaiannya, ayatnya, ada syarat sholat, ada rukun sholat ya, dari takbiratul ihram sampai taslim, sampai pembacaan assalamu alaikum ya. Berarti setelah kita takbiratul ihram, sunatnya kita membacakan doa iftitah ya, sunat sejauh-jauhnya sunat tidak bisa mengalahkan kewajiban. Kewajiban tidak bisa dijadikan sunat, dipandang sunat, dan sunat tidak bisa dipandang wajib. Dan ketika kita memandang salah satu yang wajib dipandang sunat ya bisa membatalkan sholat, gitu kan? Bisa membatalkan sholat. Ya kita sholat sunat ya sunat. Oh ini wajibnya wajib. Ya rukun apa ini? Rukun qauli. Rukun apa ini? Rukun fi'li. Oh rukun apa ini? Rukun qalbi. Ya kan? Di dalam sholat itu kan tidak ada 3 rukun ya, ada 3 rukun pelaksanaan sholat. Kumpulnya tidak 3 rukun: rukun qalbiyah, rukun fi'liyah, rukun qauliyah gitu. Salah satu yang tidak ada ya maaf, berarti tidak sempurna, tidak sah menurut pandangan ilmu fikih ya. Memandang salah satunya mungkin menurut pandangan imam tasawuf, pandangan ilmu tasawuf beda lagi, disebut sholat beda. Ini definisi menurut fikih. Misalnya apa ya, beda-beda lah ya pandangannya gitu. Menurut menurut ilmu tasawuf. Ada lagi yang disebut sholat mungkin menurut pandangan ilmu tauhid. Beda-beda. Kalau kita memandang dalam segi sudut pandang satu ya fikih ya gitulah, disebut sholat ya af'alun aqwalun wa af'alun mukhtatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim ya. Udah seperti itu. Takbir ihram mau baca, nggak mau ya nggak apa-apa ya. Itu ya baca nih sholatnya sholat sendiri, masa harus didemo sama sendiri gitu kan, nggak elok lah. Itu. Fatihah, oh ini mau lagam sudes ya monggo ya, lagamnya lagam tajuk biasa ke kampung ya monggo ya, yang penting benar, bacaannya ya, jangan sampai ya lagam sudes ya acak-acakan gitu kan, nggak benar tajwid dan nggak mau menghorojul hurufnya ya salah lah gitu kan. Walaupun bagus suaranya ya kalau salah bacanya ya buat apa ya kan. Kita yang pandang hukum, bukan pandangan-pandangan yang lain. Menurut hukum salah ya salah, iya itu kan, bukan pandangan-pandangan untuk apa istilahnya, oh enggak ini kan masalahnya orang kaya, nah salah gitu kan, misalnya terkadang gitu kan, orang kan jadi banyak toleransi yang nggak jelas ya kan. Toleransi yang jelas gitu kan, yang jelas toleransinya gitu. Oh
ini kan masalahnya ini penyumbang masjid yang terbesar ini masalahnya. Ya nggak apa-apa, jangan lah. Emang siapa yang namanya di akhirat mau dibayar sholat kita? Nggak bisa. Ya salah ya salah udah. Ya salah ini bacaannya. Bapak-bapak, mohon maaf, mungkin kan ada dewan fatwanya gitu kan. Oh salah. Ini imam ruku sujudnya juga salah gimana ya? Nah berarti harus dibetulkan, ya, bukan disalahkan. Jadi kita dalam memandang sesuatu janganlah kita mudah menyalahkan, Pak. Gampang nyalahkan mah, ya kan? Gampang menyalahkan mah, yang susah itu membenarkan, ya, membenarkan yang susah itu. Menyalahkan gampang, Pak. Salah di pada sholatnya, misalnya gampang, ya. Tapi ngawurukan anak, ngajarinnya yang nggak mau, ya iya. Kan kalau nyalainnya gampang lah. Pak Ustaz Asep misalnya itu tolong salah ini gimana sih sholatnya, kan enak yang nyuruh mah suruh nyalain, tapi kan kita dilema yang nyalainnya kan gimana ya. Ya antara membenarkan dan menyalahkan beda, Pak, beda. Kalau gini ada orang mabuk gini ya, kita pandangan yang secara rileks ya. Ada orang mabok nih, kita kira-kira nyalahin apa ngebenerin? Ada orang mabok, nyalain lah, ya kan? Kalau timbul nafsu nih, mabok lo, dosa lo, neraka lo, ya kan? Enak buat di neraka kan? Iya, kata yang mabok, ya, emang neraka punya lo, gitu kan? Mau neraka punya lo, misalnya bahasa orang mabok gitu kan? Akhirnya kan ya ditakol sama apa botolnya. Ya, tapi kalau kita keluarnya dari hati nurani, sampean punten mas, mabok ya? Oh iya, ya sampean lihat gua celeng misalnya kan, akhirnya apa? Akhirnya kita tahu, kenapa sih mas sampai mabok gitu kan? Oh gua gini, sebenarnya gua pengen curhat, tapi sama siapa sih curhat? Gak mau, gak ada yang dengerin curhat gua. Ya udah saya pelampiasan sama apa? Sama minuman. Oh, berarti ada sababia. Ada sebab. Kenapa dia salah melaksanakan sholat? Pondok, Pak. Telaah. Karena saya tahunya seperti ini, Pak. Tahunya saya seperti ini, saya awam, Pak. Tolong ajarin, Pak. Kan gampang, gitu kan? Jadi santai. Bawa ke alam keilmuan kita. Jadi kalau timbulnya nafsu ya gitu. Kalau timbulnya hati nurani, Pak, ayo kita belajar ya ke kita ya, ke rumah kan enak. Akhirnya dia terbantu keilmuannya, akhirnya dia juga semangat. Jadi tak tahu. Kalau disalahkan wajarnya enggak. Bisa jadi besok gak berjamaah lagi tuh. Ya, besok gak berjamaah lagi karena apa? Waduh, DKM-nya nih kasar amat ya, serampan lah nih misalnya kan, gitu. Ya, jadi gak jadi sholatnya. Wah, saya disalahkan deh, ya. Takut disalahin lagi, ya. Ya, tapi kan kalau oh iya nggak apa-apa Pak, ini yang namanya belajar, itu kan santun, nah luar biasa. Sebenarnya Islam enak lah. Kita tontonkanlah keramah tamahan umat Islam, tontonkanlah apa istilahnya indahnya Islam. Jangan sampai kita tontonkan, waduh Islam gagal nih di masjid pas sewa, gimana? Apa? Rada mending yang ngomong itu umat Islam. Kalau yang ngomongnya umat agama lain, malu Pak, malu, ya kan? Malu. Tapi kan kalau ya mending lah, gitu kan. Kalau orang Islam sendiri, ya itu mau udah langganan lah. Islam jadi kelangganan, kan gak enak kan? Bisa lah. Tapi kalau oh indah Islam, kebersamaan luar biasa, oh luar biasa, itu kan. Nah, alhamdulillah itu sudah 6:4 ya. Mohon maaf ya Bapak-bapak sekalian apabila tentunya penerangan kami banyak keluar dari aturan-aturan atau hukum-hukum yang ada, karena itu keterbatasan keilmuan saya. Karena memandang sesuatu itu Islam itu sudah sempurna, karena kekurangan keterbatasan kemampuan seseorang akhirnya dia membatasi tentang hukum agama. Silakan Bapak-bapak sekalian, itu hanyalah pendapat-pendapat yang ada. Ya, banyak pendapat-pendapat yang masih banyak pendapat-pendapat yang lain, silakan ya.
silakan. Yang penting kita ikuti aturan-aturan yang sudah ada. Itu aja Pak Ustaz. Ya, doa cukup. Mudah-mudahan talim kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan keberkahan, berkah pada hari ini dan selamanya kita diberi keberkahan. Keluarga kita dijaga kesehatannya. Mudah-mudahan ya ini dilema Covid cepat berakhir ya Pak ya. Itu mudah-mudahan keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan keluarga kita, sanak saudara kita, anak-anak kita, orang-orang yang terdekat kita mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya musibah ini kita lebih muhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini daripada kesalahan-kesalahan kita yang telah kita laksanakan atau telah kita perbuat di hadapan Allah terlalu banyak. Makanya manusia diberikan muhasabatun nafsi untuk memikirkan kok kenapa Allah menakdirkan seperti ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa kalimina wa dhukrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ya azma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan ya muhyiddin bi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultani. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratin wa tulazatan min ad-dari wal afa inal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li masyayikhina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa li walidayna. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila banyak salah dan kekeliruannya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.